Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan bongkar penghasilan gaji dari YouTube itu di 1000 penonton itu dapat berapa rupiah ya. Karena di sini setidaknya itu bisa memotivasi kalian dalam memilih jenis konten. Karena banyak di luar sana yang mungkin kalian melihat orang-orang yang bahas gaji YouTube 1000 penonton itu cuma dapat 5.000 rupiah, cuma dapat 9.000 rupiah. Nah, ternyata bisa nyampe loh 300.000 sampai 200.000 rupiah dalam 1.000 penontonnya ya, 1.000 views. Jadi kita harus menentukan jenis konten. Jadi ketika kalian nanti bikin konten meskipun videonya di bawah 1.000, kalian bisa gajian setiap bulannya. Dan maka dari itu kita akan lihat di sini akan melihat dua channel saya yang membahas keuangan, dan juga di channel ini juga ada yang bahas keuangannya ya, tetapi yang lebih utama membahas keuangan adalah di channel kedua saya. Maka dari itu buat kalian penasaran, kita akan lihat ya ke bagian dashboardnya. Ini beberapa video saya yang saya akan perlihatkan ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah channel kedua saya yang membahas tentang keuangan. Di sini keuangan yang dibahas di channel kedua bukanlah pinjaman, tetapi adalah game penghasil uang. Ya, aplikasi game penghasil uang ya. Di sini penayangan ataupun ditonton satu videonya adalah 71.000 penonton. Kira-kira dapat berapa rupiah ketika video ini ditonton 70.000 orang? Nah, ini pendapatannya dapat 10 juta. Kenapa 70.000 orang yang nonton satu video ini saya dapat 10 juta dalam satu video aja? Karena di sini kontennya adalah keuangan, entah itu pinjaman ataupun game penghasil uang. Mengenai pembahasan konten yang membahas keuangan itu dalam 1000 penontonnya itu besar banget teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan pilihan. Konten yang membahas keuangan adalah pilihan ketika kita memiliki penonton yang sedikit tetapi kita mau dapat gaji setiap hari dari YouTube ya. Kemudian di channel yang pertama yang ini saya akan perlihatkan nih untuk 1000 penonton ya. 1000 penonton yang membahas keuangan nih. Kita akan lihat ya, ini ada bahas pinjaman gitu ya, bahas keuangan. Ini bahas pinjaman uang. Nah, 1000 penonton kira-kira dapat berapa rupiah? Kita akan lihat di bagian penghasilan di sini. Ini biar teman-teman tahu aja ya informasi-informasi yang saya bagikan di sini, bahwa konten menentukan penghasilan kita itu besar. Tuh, 1000 penonton saya dapat 275.000 rupiah. Padahal penontonnya cuma 1000 doang ya. Bahkan di bawah 1000 pun kita dapatnya gede teman-teman ya. Di sini 500 penonton aja saya dapat berarti 100.000 lebih kayak gitu ya. Nah, di sini dapat jawaban kita bahwa konten yang membahas keuangan itu dolarnya besar. Hasilnya gajinya itu besar meskipun penontonnya Indonesia ya, kayak gitu teman-teman. Nah, ini dari CPM-nya kalian bisa lihat ya. RVM-nya 264 dan di sini CVM-nya kalian bisa lihat ya di bawah. Jadi di sini juga saya akan perlihatkan untuk yang bahas TikTok. Nah, bahas TikTok sama dengan bahas berita viral ya. Kenapa saya bahas berita viral walaupun penontonnya ratusan ribu tidak dilanjutkan ya? Karena penghasilannya kecil kayak gitu ya. Jadi saya pilih penonton yang kecil aja tapi gajinya gede. Nah, kita akan lihat nih. Tadi pembahasan pinjaman uang itu 1000 penonton saya dapat 270.000 ya. Sekarang bahas TikTok sama dengan bahas berita viral, berita artis kayak gitu ya. Nih, kita lihat ya, gajinya tuh kecil kalau bahas TikTok dan juga yang namanya berita viral ya. 1000 penonton mendapatkan 9.000 doang. Kadang-kadang ada yang 16.000 ya, ada juga yang 18.000, ada juga yang cuma 5.000. Kebanyakan berita artis itu cuma 3.000, 5.000 ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian mau jadi YouTubers tapi mau menghasilkan uang yang banyak meskipun penontonnya sedikit, maka pilihlah konten yang membahas keuangan ya. Entah itu game penghasil uang ataupun juga di sini kalian bisa bikin konten yang membahas pinjol, galbay ataupun yang membahas mengenai cara pinjam uang. Nah, konten-konten tersebut itu kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar karena pembahasannya keuangan. Saya nggak tahu ya, padahal di sini saya ketika membahas berita artis ataupun juga membahas TikTok, padahal kan iklan yang muncul adalah iklan keuangan. Tetapi dikarenakan kontennya bukan keuangan, ya penghasilannya kecil. Ya, kayak gitu. Tadi juga yang penontonnya 70.000, itu saya mendapatkan 10 juta. Ya, bahkan di channel ini yang membahas yang itu ya, game penghasil uang dulu, itu penghasilannya besar banget ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini saya share-share aja kepada teman-teman ya, agar kalian tahu. Mungkin kalian yang melihat
penghasilan YouTubers pemula yang penontonnya 1000 cuma 5000, 6000, mematahkan semangat kalian bahwa di sini penonton 1000 di bawah 1000 pun kalian bisa menghasilkan uang yang besar tergantung konten yang kalian buat itu pembahasannya itu apa ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan channel ini dan channel yang kedua itu penghasilannya emang sudah di atas 200 jutaan kayak gitu total ya. Jadi ya lumayan lah ya kayak gitu. Dan itu tuh udah dipotong teman-teman ya, udah dipotong sama RVM ataupun penghasilan bagi hasil ke si YouTube-nya. Jadi kalau misalnya belum dipotong itu udah lebih besar dari situ ya. Pokoknya yang kedua itu udah di atas 200 jutaan. Kalau yang ini kayaknya lebih sih, saya nggak cek lagi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya YouTube ini adalah sebuah platform yang jangka panjang, yang mana ketika kita menanam konten yang jenis jangka panjang, apalagi ya itu, wah keren banget sih. Nah, di sini yang menentukan penghasilan kita besar atau kecilnya tergantung yang pertama konten, penontonnya ya dari luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, kalau misalnya kalian bikin konten bukan keuangan, misalnya kayak hiburan, kayak vlog, kayak konten hujan kayak gitu ya, penontonnya luar negeri kan. Nah, itu penonton sedikit juga banyak karena penontonnya luar negeri, dolar yang kita hasilkan pun itu besar. Nah, maka ketika kita bikin konten hujan ataupun juga kayak konten hiburan, vlog, penontonnya itu orang Indonesia, ya penghasilan kita kecil teman-teman, kecuali ya kita harus banyak penontonnya kayak ratusan ribu, jutaan, baru deh kita bisa mendapatkan uang yang besar. Tapi kalau misalnya penonton kita sedikit, tapi penonton kita orang Indonesia juga, ya maka cara ngakalinnya adalah kita membahas konten-konten mengenai keuangan kayak gitu ya. Yang pasti di sini jangan sampai kalian re-upload berita-berita viral dari TikTok langsung, karena channel ini dan channel yang kedua pernah mengalami yang namanya dismonetisasi. Maka dari itulah di sini saya membuat video-video ya original aja sekarang kayak gitu. Dan tentunya membahasnya itu juga untuk yang channel ini campur-campur ya. Meskipun pembahasan keuangan pinjol ini lebih besar, tapi saya membagikan informasi juga mengenai penghasilan dari TikTok kayak gitu ya, agar ada manfaatnya juga buat teman-teman yang mungkin ingin menghasilkan uang dari TikTok karena lebih mudah daripada YouTube. Tapi YouTube juga sekarang bisa seperti TikTok karena ada affiliate-nya ya, tetapi saya tidak sering. Meskipun tidak sering, di sini dari TikTok affiliate ataupun dari YouTube affiliate juga itu ada teman-teman ya. Saya padahal upload yang mempromosikan produk-produk itu cuma paling ya 10-20 video, tapi itu yang belanja udah di atas 10 juta ada. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalian bisanya di Facebook ataukah di TikTok ataupun di YouTube ya jalankan aja ya teman-teman, kalau bisa ya semuanya. Tetap jangan sampai mengganggu kerjaan utama kalian kayak gitu ya. Pokoknya mana sih yang bisa ada waktu untuk membuat konten di platform mana sih yang lebih mudah yang menurut kalian, ya itu jalankan. Di sini saya hanya nge-share aja, mungkin kalian patah semangat ketika lihat penghasilan YouTubers pemula yang penontonnya sedikit, hasilnya juga sedikit, ternyata itulah konten yang menentukan.